Sri ingat suara ini mirip sama orang-orang yang merintih karena ditusuk bagian bawahnya hingga tembus ke mulut yang dia lihat tadi. Gak lama kemudian, Sarmito terbatuk sesekali sambil masih menyemburkan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Patma Stories. Gimana ya kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya seperti biasa guys ya. Di sini gua mau bawain cerita horor lagi, dan dimana di video kali ini gua mau lanjutin part 7 dari kisah yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Yang dimana cerita ini ditulis oleh seseorang yang bernama Zaki Aisyar. Buat kalian yang mau tahu versi aslinya, kalian bisa langsung kunjungi akun Twitter yang bernama Zaki Aisyar. Dan jangan lupa juga follow akun dari Zaki Aisyar. Oke? Jadi di part sebelumnya kita udah tahu bahwa Nyai Banuwati adalah leluhur terdahulunya Sri. Yang dimana Nyai Banuwati juga mengalami hal yang sama dengan Sri. Nyai juga dulu sering diperlakukan tidak baik, direndahkan, bahkan dilecehkan oleh Trah Abdi Prawiro. Dan Narsono itu ternyata masih bagian dari Trah Abdi Prawiro. Di sini, Nyai Banuwati meminta Sri untuk membalaskan dendamnya terhadap keluarga Abdi Prawiro yang masih hidup. Sri dikasih cincin oleh Nyai Banuwati agar Sri mempunyai kekuatan. Selain itu, cincin ini adalah simbol ikatan Sri dengan Nyai Banuwati. Apakah ini awal mula perjalanan balas dendam Sri terhadap Arsono? Gue juga nggak tahu guys. Tonton videonya sampai habis. Ya daripada jempol kalian nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Dan buat kalian punya cerita horor juga, kalian bisa langsung kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Oke? Atau ke alamat sosmed gue juga nggak apa-apa. Yaudah, nggak usah kelamaan, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Seketika seluruh tubuh Sri merinding hebat. Hampir-hampir Sri jatuh tertunduk lemas karena lutut Sri serasa nggak bertenaga lagi ketika Sri mendengar suara orang itu. Dalam hati Sri bilang, "Pak, para manusia ini masih hidup. Berarti mereka ditusuk hidup-hidup. Ini sangat mengerikan. Tapi mereka salah apa? Dan semua ini perbuatan siapa?" Orang-orang yang ditusuk itu masih terus meminta tolong. Disusul kemudian banyak suara lainnya. Suara itu membuat Sri makin takut di situ. Namun mau gak mau Sri harus mengatasi ketakutan itu. Sri harus berani melewati jalan itu, karena itulah satu-satunya jalan Sri untuk pulang. Sri memejamkan mata dan segera berlari melalui pemandangan yang mengerikan tersebut. Di telinganya masih terdengar rintihan dan permintaan tolong dari para manusia-manusia malang itu. Bukan hanya suara, bahkan bau amis dan darah juga sangat menyekat di hidung Sri, membuat Sri mual dan ingin muntah. Yang bisa Sri lakukan hanya terus berlari sambil memejamkan mata. Sri terus berlari. Sri rasakan nafasnya sudah hampir habis karena Sri terus memaksa tubuhnya untuk berlari. Hingga akhirnya Sri nggak lagi mendengar suara-suara rintihan tersebut. Dan kini suara para manusia itu telah berubah menjadi suara hewan-hewan malam. Hal itu membuat Sri sedikit lega, karena pertanda Sri telah kembali di area persawahan yang biasa Sri lewati. Sri terengah-engah, lalu Sri beristirahat sejenak. Kembali Sri lihat jalan yang ada di depan Sri. Kini jalan itu telah berubah menjadi jalan kampungnya yang sering Sri lewati. Akhirnya aku balik juga ke alamku. Ini benar-benar nyata. Apa yang kualami sungguh luar biasa sekaligus mengerikan. Semoga inilah awal kehidupanku yang lebih baik. Sri menoleh sekali lagi ke arah rumah Nyai Banuwati. Dan yang terlihat kini hanya pohon beringin besar yang juga nampak menyeramkan di mata Sri. Lalu Sri melanjutkan perjalanannya pulang ke tempat tinggalnya. Sampai di rumah, tepatnya di kandang kambing Mas Joko, Sri melihat tikar pandan yang digelar di atas lantainya tampak menggunung.
seperti ada sesuatu di bawahnya. Pelan-pelan Sri dekati dan Sri buka itu tikarnya. Dan Sri terkejut bukan kepalang, di bawah tikar itu terdapat tumpukan uang yang sangat banyak. Sri bahkan gak mampu menghitung jumlah uang yang sudah melebihi bilangan yang Sri ketahui. Karena memang Sri gak pernah memegang dan melihat uang sebanyak itu. Bukan hanya uang, bahkan ada beberapa potong emas di tumpukan itu. Air mata Sri pun meleleh. Sri baringkan kepalanya di atas tumpukan harta itu. Sri pun menangis terseduh-seduh antara bahagia dan sedih. Bahagianya karena akhirnya Sri punya banyak harta yang bisa membuat hidupnya nyaman dan keluar dari kemiskinan. Sedihnya karena di saat ini ibu dan Sarmun gak ada mendampingi Sri untuk ikut bergembira dengan apa yang Sri dapatkan. Sri pun mencium uang dan emas itu. Sri benar-benar bahagia. Namun gak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang sangat cepat dan beruntun. Sepertinya orang yang mengetuk pintu sedang terburu-buru dan panik. Sri, Sri, buka Sri. Oh, oh ya mas, bentar ya mas. Dari dalam sembari Sri dengan paniknya membereskan harta itu agar nggak kelihatan oleh Mas Joko. Karena Sri belum siap menjelaskan semua ini ke Mas Joko. Sri tutupi uang dan emas itu dengan tikar dan baju kotornya. Lalu Sri dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah pintu. Sri buka pintu dan dia dapati Mas Joko dengan raut muka yang panik. Nafasnya sudah memburu. Di situ Sri bilang, "Ada apa mas?" "Anu Sri, siapa namanya? Anu, si Sarmito Sri. Sarmito Sri." Sarmito kenapa mas?" "Tenang dulu mas, ambil nafas lalu baru bicara lagi." "Sarmito kejang-kejang Sri dan beberapa kali muntah darah. Ayo buruan ikut aku. Aku bingung Sri, aku takut dia kenapa-napa." "Hah? Kok bisa mas?" "Makanya aku juga bingung. Wes, ayo kita ke rumahku. Ntar kamu lihat sendiri bagaimana keadaannya." Sri pun bingung dengan semua ini. Sedikit terbesit dalam pikiran Sri, apakah ini yang dimaksud oleh Nyai Banuwati dengan mengasuh Sarmito? Atau dengan kata lain, arwah Sarmito akan dibawa ke dalam alam Nyai Banuwati. Sri baru tersadar betapa bodohnya Sri yang gak menyadari ketika Sri menyetujui perjanjian dengannya. Sampai di rumah Mas Joko, Sri segera melihat Sarmito. Tampak juga Mbak Sarmi, istri Mas Joko, ketakutan dan panik luar biasa. Sri lihat Sarmito terbaring dan kejang-kejang. Matanya melotot melihat ke arah atas dan mulutnya terbuka. Sesekali dia menyemburkan darah. Di situ Sri bilang, "Toh, Sarmito, kenapa kamu Le?" "Oh alah Le, tadi kamu baik-baik aja, tiba-tiba kok kayak gini." Sri sangat sedih dan terpukul, padahal sebentar lagi mereka bisa lepas dari kemiskinan dengan harta yang Sri miliki sekarang. Dan Sarmito adalah satu-satunya keluarga yang masih ada di samping Sri saat ini. Sri masih menangis terseduh-seduh. Gak lama kemudian kedengar suara Sarmito. "Mbak, tolong, tolong aku. Sakit mbak. Tolong mbak, perih." Sri langsung meraih telapak tangannya dan mengelus rambutnya. Gak berselang lama, matanya lagi-lagi menatap ke arah ke atas dan darah keluar dari mulutnya. Semburan darah itu sangat banyak membasahi sebagian baju yang dia kenakan. Sri ingat suara ini mirip sama orang-orang yang merintih karena ditusuk bagian bawahnya hingga tembus ke mulut yang dia lihat tadi. Gak lama kemudian Sarmito terbatuk sesekali sambil masih menyemburkan darah. Nafasnya terdengar sedikit ngorok dan kemudian dia meninggal dengan masih berposisi matanya melihat ke atas dan mulutnya menganga. Sri pun langsung memeluk Sarmito sambil menangis sejadi-jadinya. Satu-satunya keluarga Sri kini pergi juga. Dalam hatinya bilang, "Buat apa seluruh hartaku jika aku gak bisa menggunakan harta itu untuk kebahagiaan keluargaku?" Sri kasihan melihat Sarmito, bahkan sampai akhir hayatnya dia belum merasakan hidup yang layak. Padahal Sri sangat ingin membelikannya pakaian yang begitu bagus,
mendaftarkannya sekolah, bahkan memberikannya ontel agar dia bisa jalan-jalan keluar. Mas Joko dan istrinya segera menghambur dan memeluk Sri. Mereka juga ikut menangis. Bahkan warga anak Mas Joko juga ikut menangisi kepergian Sarmito. Malam itu pun menjadi malam yang campur aduk bagi Sri. Padahal beberapa saat lalu Sri masih begitu bahagia karena mendapatkan banyak harta. Dan kini harta yang sebenarnya yang Sri punya satu-satunya telah pergi. Dalam hati Sri bilang, lagi-lagi, apakah ini sepadan? Sepertinya tidak. Bagaimanapun, kebahagiaan gak bisa diukur dengan harta. Sri pun mengingat saat mereka berkumpul dahulu dan makan bersama di gubuk mereka. Sungguh, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Pagi itu Sarmito pun dikuburkan setelah sebelumnya dimandikan dan disolatkan. Satu hal yang sungguh aneh yang Sri alami adalah tubuhnya terasa panas dan ingin muntah ketika Sri mendengar beberapa orang membacakan ayat suci Al-Quran di rumah Mas Joko. Memang sebelumnya Sri ini bukanlah orang yang rajin beribadah, bahkan hampir-hampir nggak pernah beribadah. Tapi Sri nggak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Sri pun menepi keluar rumah karena sensasi panas yang luar biasa, seperti tubuhnya digosok dengan bara api. Singkat cerita, Sarmito pun dikebumikan, tepatnya di samping makam ibunya. Sri pun masih duduk termengu sendirian ketika para pelayat sudah meninggalkan makam tersebut. Sri menangis sesekukan melihat dua orang yang Sri cintai kini berkalang tanah. Sungguh hal ini terlalu cepat, seolah kesedihan dan rasa perih ini datang bertubi-tubi tanpa memberikan Sri kesempatan untuk mengambil nafas. Sri nggak tahu bagaimana sedihnya si Sarmon ketika melihat adiknya meninggal, atau bahkan Sarmon sendiri sekarang udah meninggal. Kalau benar hal itu adanya, berarti mereka bertiga telah berkumpul bahagia di alam sana. Sri masih menangis terisak, air mata tak henti-hentinya meleleh di kedua pipinya. Gak lama kemudian, Sri dengar suara gesekan tanah dengan langkah kaki seseorang tepat di belakang tempat duduk Sri sekarang, dan sepertinya mengarah ke arah Sri. Sri langsung menyeka air matanya. Sri toleh ke belakang, ingin Sri lihat siapa yang datang kepadanya. Saat Sri toleh ke belakang, hanya hembusan angin yang terlihat menyapu di daunan kering yang gugur di tanah area perkuburan itu. Mata Sri menyapu ke segala arah karena Sri benar-benar jelas mendengar langkah kaki yang menginjak di daunan kering dan bebatuan di tanah tersebut. Dalam hati Sri bilang, mungkin hanya halusinasiku saja. Di situ kembali Sri arahkan wajahnya ke arah makam ibu dan adiknya. Sebelum pandangan Sri melihat kedua makam itu, tiba-tiba Sri terkejut melihat seorang nenek tua bungkuk sudah berdiri di atas makam ibu dan adiknya. Nenek itu mengenakan pakaian setelan baju kebaya lusuh berwarna hijau, berpadu dengan jarik batik kecoklatan. Matanya tajam menatap Sri, wajahnya penuh keriput, rambutnya putih dan disanggul. Di situ Sri langsung bilang, Siapa kau? Dia hanya nampak tersenyum kecil dan matanya menatap ke arah Sri. Dia mendekat ke arah Sri bukan dengan berjalan, tapi seperti hilang dengan sekedip mata dan tiba-tiba sudah berada di depan muka Sri. Kini Sri bisa melihat dengan jelas guratan keriputnya. Bahkan Sri bisa melihat gigi-giginya yang hitam ketika dia tersenyum di depan Sri. Di situ dia bilang, "Duk, rasa sedih. Ini kan sudah perjanjian kita. Tenang no pikirmu. Sarmito sudah bahagia bersamaku." "Nyai, Anda Nyai Banuwati?" Dia nggak menjawab di situ, namun dari perubahan raut wajahnya Sri tahu bahwa dia membenarkan pertanyaan Sri. "Duk, kamu harus ingat tujuanmu. Sedih boleh, tapi kamu harus melakukan tugasmu. Jangan salahkan dirimu. Ini semua terjadi karena perbuatan keluarga Abdi Prawiro. Jadikan kesedihanmu sebagai kemarahan. Kemarahan untuk mereka. Kamu harus tetap hidup untuk melampiaskan segala kemarahanmu. Manusia itu harus melawan, bukan pasrah pada keadaan. Apalagi berharap Tuhan menolongmu. Cih, gak mungkin dia menolongmu." Ucapan itu layaknya ucapan panglima perang yang membakar semangat prajuritnya. Sri pun langsung bereaksi di situ.
Sri kini sangat marah. Sri ingin membalaskan semua rasa sakit dan pedih Sri terhadap Arsono. Bahkan Sri ingin menghabisi seluruh keluarganya agar dia bisa merasakan apa yang Sri rasakan. Di situ Sri bilang, "Sendiko Daun Nyai, saya akan melakukan tugas saya. Tapi untuk saat ini, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu?" Nenek jelmaan Nyai Banuwatu itu pun tersenyum sambil manggut-manggut mendengar ucapan Sri. Situ dia langsung bilang, "Bagus, bagus Nduk. Untuk saat ini kamu belum punya kekuatan untuk menghabisi mereka. Jadi kamu gunakan hartaku untuk membangun usaha. Karena harta adalah kekuatan sekaligus kelemahan manusia. Harta bisa membuat kamu melakukan apapun yang kamu mau. Dan harta juga bisa membuat para manusia menuruti semua kemauanmu. Bangunlah usaha apapun. Ajak orang sebanyak mungkin di pihakmu. Usaha apapun akan aku jamin sukses karena para pasukanku akan membantumu. Setelah kamu sukses nanti, kamu akan bisa melakukan dendam ini dengan mudah. Dan jangan lupa, apa yang kulakukan untukmu gak cuma-cuma. Aku butuh darah untuk lebih kuat. Setelah kamu sukses, ajak sebanyak mungkin orang-orang bekerja untukmu. Nanti, tiap tahun sekali, aku akan mengambil satu persatu orang itu sebagai tumbal. Kamu mengerti kan? Semakin banyak orang yang kumangsa, kau semakin berkuasa dan aku semakin kuat." Lalu gak lama kemudian Nyai Banuwati menghilang begitu saja dari pandangan Sri. Sri pun merenungkan kata-katanya. Dalam hati Sri langsung bilang, "Benar katanya. Bahkan di posisi saat ini Tuhan pun gak menolongku. Dan menjadi orang baik pun gak mendatangkan keuntungan apapun untukku dan keluargaku. Justru keluargaku makin diinjak-injak dan diremehkan. Kini aku harus menjadi seseorang yang berani untuk melawan. Aku harus melawan jahatnya dunia dan para manusia yang telah lama menindasku. Ya, aku pasti bisa. Aku akan memulainya dengan menggunakan harta itu. Ya, ya, iya, ya, ya, ya." Tanpa sadar, Sri tersenyum bahkan tertawa terbahak-bahak di depan makam ibu dan adiknya siang itu. Di mana aku? Sri nggak tahu di mana Sri sekarang. Sejauh mata memandang, hanya kegelapan yang Sri lihat. Sri masih berjalan perlahan di tempat itu. Tempat yang sangat gelap dan sunyi. Sangat amat sunyi sehingga Sri bisa mendengarkan hembusan nafasnya sendiri. Sri masih berjalan perlahan dan gak tahu kemana Sri akan pergi. Lama-kelamaan, kesunyian dan kegelapan ini membuat Sri susah bernafas. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Sri lihat setitik pelita. Pelita itu dari cahaya obor yang mungkin berada beberapa ratus meter dari tempat Sri berdiri. Sri segera berjalan menuju ke arah obor itu berada. Mungkin di sana ada orang yang bisa Sri tanyai. Sri berjalan perlahan, hingga kini Sri pun sudah cukup dekat dengan sumber cahaya itu. Ternyata obor itu dipegang oleh seorang anak kecil yang berdiri membelakangi Sri. Anak itu nggak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek dengan obor di tangan kanannya. Itu Sri bilang, "Ngapunten dek, ini di mana ya? Dan kalau mau ke arah desa Sidumulyo lewat mana ya?" Anak itu hanya diam. Obor di tangan kanannya masih menyala-nyala dan beberapa kali bias cahaya menerangi tubuhnya. Sri terhenyak ketika Sri lihat punggungnya yang penuh dengan luka dan sayatan bekas cambukan. Sri bersungut mundur perlahan karena Sri merasa ada yang aneh dengan anak ini. Lalu terdengarlah suara seperti tulang yang patah. Suara tulang patah itu sangat mengganggu pendengaran Sri. Gak lama kemudian dia menoleh dengan suara tulang yang gemertakan. Seperti semua tulangnya remuk ketika dia ingin berputar menghadap Sri. Kini dia telah menghadap ke arah Sri dan Sri mengenali anak itu. Dia adalah Sarmito, adik Sri. Di situ Sri langsung bilang, Sarmito, itu kamu, Le?
Kowe teko mbak, kowe mateni aku. Kowe teko mbak, kowe mateni aku. Kowe teko mbak, kowe mateni aku. Di situ suara itu berulang-ulang dengan mulut yang penuh dengan darah dan suara yang makin berat dan membesar layaknya suara monster. Sri kini bersingut mundur sedangkan Sarmito masih terus mendekatinya dengan mengucapkan ucapan itu terus-menerus. Maafkan Mbak toh, Mbak sudah jahat sama kamu. Maafin Mbak toh. Hanya kata itulah yang bisa Sri ucapkan karena hampir gak ada alasan apapun yang bisa Sri jadikan pembenaran untuk perbuatannya. Tiba-tiba Sarmito tertawa terbahak-bahak hingga darah bermuncratan dari mulutnya. Dan obor yang di tangannya kini berubah jadi tombak. Tanpa baba dia langsung melompat dan dengan sekuat tenaga dia menghujankan tombak itu tepat di dada Sri. Sri terbangun dari tidurnya dengan langsung tertunduk karena Sri begitu tersentak setelah mengalami mimpi yang begitu buruk. Nafas Sri tersengal-sengal, keringat bercucuran. Sejenak Sri mengatur nafasnya. Dia seka tuh keringat yang mengucur di keningnya. Mimpi yang barusan Sri alami begitu mengerikan. Dalam hati Sri bilang, mudah-mudahan ini bukanlah sebuah pertanda buruk karena Nyai sudah menjanjikan bahwa Sarmito akan bahagia di sampingnya. Sri tahu Sri telah begitu jahat padanya. Sri gak ingin semuanya terjadi. Sri begitu bodoh. Kini Sri seperti telah terperosok ke dalam jurang yang sangat gelap. Sehingga apapun keputusannya tuh semuanya salah. Setelah sejauh ini Sri menyadari bahwa Sri harus mencapai tujuannya. Karena Sri tahu sudah gak mungkin lagi untuk kembali. Yang bisa Sri lakukan hanya terus maju untuk mencapai tujuannya. Hari ini Sri putuskan bahwa Sri harus memulai bergerak. Sri pandangi cincin melingkar di jarinya dan Sri kembali mengingat perjanjian dengan Nyai. Sorot cahaya mentari mulai merobos masuk melalui celah-celah dinding bambu. Sebagian cahaya itu mulai menerangi wajah Sri. Sebenarnya Sri sudah mulai bosan tinggal di kandang kambing ini. Sri harus bergerak. Sri harus segera memulai tugasnya. Pagi itu Sri pergi ke rumah Mas Joko. Sri ingin meminta sarannya tentang usaha apa yang bisa Sri mulai. Sri melihat Mas Joko duduk di kursi kayu di depan terasnya. Dia tampak menghisap sebatang rokok dengan ditemani segelas kopi dan sepiring singkong rebus yang masih mengeluarkan asap mengepul tak jauh dari tempat duduknya. Sri pun segera menghampirinya. Mas, maaf saya mengganggu. Boleh nggak saya nanya sesuatu? Oh alah, ada Sri toh. Mau nanya apa Sri? Kok tumben pagi-pagi kamu kesini? Kamu udah sarapan belum? Itu ada singkong rebus. Makan aja, mumpung masih hangat. Pernuhun Mas, saya masih kenyang. Saya ingin nanya tentang Mas. Sebenarnya Sri masih bingung bagaimana caranya untuk memulai dan mempersiapkan jawaban yang tepat saat Mas Joko bertanya tentang apa yang Sri inginkan. Mas, gimana ya? Gini Mas, saya udah terlalu lama di sini, jadi udahlah, nggak usah khawatir. Kamu tinggal aja di sini, nggak usah dipikirkan. Atau nggak usah ngerasa nggak enak, anggap saja aku ini keluargamu sendiri. Bukan itu Mas, kedatangan saya kemari, saya ingin membeli tanah dan kandang kambing Mas Joko. Membeli tanah. Memangnya kamu punya duit berapa Sri? Punya Mas, sedikit. Kemarin saya dapat warisan Mas. Jatah ibu saya diberikan ke saya Mas. Warisan? Kok mantap banget Sri? Kalau keluargaku ngasih warisan ya warisan utang, bukan uang. Emang uangmu cukup untuk beli tanah itu? Mau dijual berapa Mas? Gimana ya? Sebenarnya aku nggak mau jual tanah itu. Karena itu peninggalan dari almarhum kakekku dulu Sri. Mas, aku mohon Mas. Aku sangat ingin punya tanah lagi. Dan aku ingin tinggal terus di sini dekat keluarga sampean Mas. Aku benar-benar jaruk tulung Mas. Sri yakin dia tak akan bisa melawan pesona wajahnya. Karena setelah memakai cincin itu, Sri merasa bisa menaklukkan siapapun. Piro ya? Berapa ya? Aduh, aku bingung. Yaudah, 100.000 saja Sri. Itu kan ukuran tanahnya 10 kali 10.
Jadi per meternya Rp1.000. Kalau kandang kambingnya nggak usah dihitung. Yaudah, saya beli 200.000 ya Mas. Sri sengaja melipat gandakan tawarannya karena Mas Joko terlalu baik kepadanya, sehingga Sri juga ingin membalas kebaikannya. Beneran Sri? Ini tenanan atau cuma guyon? Emang warisanmu berapa banyak? Ya bener lah Mas, masa bercanda? Ya warisan itu masih cukup lah Mas. Nantinya di atas tanah itu saya mau bikin usaha kecil-kecilan Mas. Kira-kira usaha apa ya Mas? Yang ketika paceklik melanda atau lagi krisis tapi orang-orang masih butuh dan mau beli. Hmm, apa ya Sri? Itu Mas Joko nampak kebingungan juga sambil garuk-garuk rambutnya sembari menghisap rokok dan mengembuskan asapnya ke udara. Sri juga ikut berpikir sambil mata Sri melihat rokok Mas Joko. Lalu satu ide pun muncul begitu saja dalam pikiran Sri. Mas, kalau Mas lagi nggak punya duit, Mas Joko lebih milih nggak makan atau nggak ngerokok? Yo, aku milih nggak makan lah Sri. Merokok itu penting Sri. Aku nggak punya duit pun tetap nyari cara biar bisa tetap ngerokok. Hmm, ya udah Mas kalau gitu, aku mau bikin usaha rokok sendiri. Dan siapa tahu di bekas kandang kambing itu nantinya bisa berdiri sebuah pabrik rokok besar. Singkat cerita, Sri membeli tanah itu dari Mas Joko. Setelah sertifikatnya Sri terima, Sri mulai membuat rumah kecil dari bilik bambu. Sri juga belajar membuat rokok. Sri juga belajar memilih tembakau yang bagus. Juga mencari daun jagung yang berkualitas yang Sri gunakan untuk melinting tembakau dan cengkeh agar menjadi rokok klobot yang berkualitas. Semua itu mudah Sri lakukan karena Sri memang punya harta yang banyak. Sehingga jalan Sri lebih mudah dan pastinya di balik itu semua ada campur tangan dari Nyai Banowati. Sri dengan Mas Joko bahu membahu memproduksi rokok sendiri. Rokok klobot yang Sri produksi diberi nama Cap Kandang Wedus karena memang rokok ini lahir dari bekas kandang kambing. Sedangkan perusahaan Sri diberi nama Dewi Sri karena Sri berharap suatu saat nanti menjadi Dewi Sri yang memberikan rezeki kepada setiap orang. Dan tentunya Sri berharap bisa terus memberikan darah kepada junjungannya. Sesuai dengan dugaannya, usaha rokok Sri ini maju dengan pesat. Apalagi Sri sendiri terjun langsung ke pasar. Semua orang terpukau dengan kecantikan Sri ketika Sri berdandan dan menawarkan produk Sri. Bahkan Sri berani menjual dengan harga miring. Dan hal itu membuat rokok Sri sangat diminati oleh pasar karena terkenal nikmat dan murah. Sri juga membeli banyak lahan di kampung dan Sri tanami tembakau. Beberapa petani Sri pekerjakan dan jadi karyawannya. Mereka Sri beri gaji melebihi gaji pada umumnya. Dan Sri juga membeli tembakau daripada penduduk. Sri berani membeli dengan harga mahal agar mereka senang dan terus berbisnis dengan Sri. Sehingga saingan Sri nggak punya kesempatan untuk membeli tembakau yang berkualitas. Kini kandang kambing itu telah menjadi sebuah perusahaan. Mas Joko pun jadi tangan kanan Sri. Dia nggak lagi mengeluh tentang ekonomi karena memang Sri mencukupi kebutuhannya dan Sri beri gaji dia yang lebih besar. Tentunya kesuksesan Sri membuat banyak pesaing gerah sehingga Sri juga mulai mempekerjakan para pengawal atau centeng demi keamanan bisnisnya. Sri mencari para pria-pria jawara dan jago berkelahi untuk menjadi pengawalnya. Meskipun Sri tahu bahwa Nyai Banowati selalu menjaganya, tapi Sri ingin banyak orang ada di pihaknya. Gak kerasa setahun berlalu. Kini usaha Sri menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Dewi Sri. Tercatat sudah 500 orang karyawan bekerja untuknya. Rata-rata didominasi perempuan. Jumlah itu termasuk para petani yang menghasilkan tembakau kelas tinggi. Sri tahu Nyai pasti meminta imbalannya. Karena dalam perjanjian mereka memang mewajibkan ada tumbal tiap tahunnya. Hari itu Sri tahu bahwa Nyai pasti menemuinya. Dan dia akan meminta imbalan dari apa yang telah dia berikan kepada Sri. Sri sudah menyiapkan satu ruangan khusus yang Sri gunakan untuk bertemu dan memuja Nyai Banowati. Hari itu Sri melakukan ritual di ruangan tersebut. Sri membakar kemenyan dan menyiapkan beberapa sesaji. Sri memejamkan mata sambil memanggil nama Nyai Banowati. Ketika Sri buka mata, di depan mata Sri sudah ada Nyai dengan rupa yang mengerikan. Tubuh bagian bawahnya berbentuk ular, ular yang sangat besar, hingga bagian tubuh ular itu memenuhi ruangan yang telah Sri siapkan. Ular itu menggeliat ke sana kemari
dengan sisiknya yang berwarna hijau tua dan sedikit berminyak. Sri sedikit takut melihat Nyai dengan bentuk yang seperti itu. Itu Nyai Banuwati bilang, "Ini saatnya aku makan, Dok. Aku boleh memilih yang mana saja kan? Aku ingin gadis perawan yang wetonnya selasa wage. Weton paling kecil, tapi biasanya darahnya nikmat. Silakan Nyai pilih sendiri. Anda bebas memilih. Yang penting, Nyai buat kematiannya seolah seperti kecelakaan, agar tidak ada kecurigaan." "Itu urusanku. Sekarang aku akan memilih korbanku." Nyai Banuwati pergi secepat kilat. Sri lihat kibasan ekornya melintas di depan mata Sri. Sri pun sebenarnya bergidik ngeri melihat hal itu. Dan gak lama kemudian kedengar suara teriakan dari ruang produksi. Seorang pekerja terkena mesin potong yang biasa untuk memotong daun jagung. Padahal mesin itu hanya mesin kecil yang menempel di meja. Tapi tiba-tiba pisau di mesin potong itu lepas dan menancap di leher wanita malang itu. Darah pun bercucuran kemana-mana. Wanita itu kejang-kejang di lantai itu lalu mati mengenaskan. Sri melihat hiruk pikuk di ruangan produksi dan dia segera bergegas menuju ke arah suara hiruk pikuk itu berada. Sri berpura-pura panik dan bersedih, tapi dalam hatinya tersenyum. "Semoga engkau puas dengan persembahanku, Nyai." Oke guys, gimana tadi cerita part 7 dari cerita yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis? Makin seru aja ya. Sekarang kita udah tahu nih, Sri telah kehilangan harta yang sangat berharga yang sebenarnya, yaitu adiknya sendiri, Sarmito, akibat perjanjian yang dilakukan terhadap Nyai Banuwati. Sebenarnya Sri sangat sedih, tapi itu tetap nggak akan membuat Sarmito kembali. Mau nggak mau, Sri tetap harus melanjutkan tujuannya, yaitu balas dendam terhadap Harsono. Kini hidup Sri telah berubah. Yang tadinya hanya wanita desa biasa yang gak punya tempat tinggal, sekarang Sri punya perusahaan rokok yang besar. Tapi di balik itu semua ada campur tangan dari Nyai Banuwati. Ini sebenarnya adalah strategi agar Sri bisa dengan mudah nantinya membalaskan dendam terhadap Harsono. Gimana cerita kelanjutannya? Tonton di part berikutnya. Oke? Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Padma Story. Buat kalian yang punya cerita horor juga, kalian bisa langsung kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Oke? Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.